Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi? Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Jangan lupa selalu didulek dulu, di like, share, subscribe, dan kalau perlu ada komen di kolom komentar di bawah ini. Ya, apapun yang penting sifatnya positif dan mensupport. Baik. Selanjutnya saya akan sedikit sampaikan ada pertanyaan dari sahabat Kang Edi Banyuwangi, juga masih seputar pertanyaan ya. Ciri-ciri seseorang itu gelombang medan elektromagnetik yang ada di dalam dirinya itu sudah ibaratnya maksimal atau sudah kata saya bilang hidup atau aktif ya. Aktif itu seperti apa, Kang Edi? Apakah bisa dirasakan atau memang biasa-biasa aja sama seperti yang kemarin-kemarin? Enggak, kalau gelombang medan elektromagnetik di dalam diri kita sudah mulai aktif, mulai hidup dan mulai bangkit, tidak tertidur lagi, itu kita akan lebih peka secara rasa, secara gesek-gesekan antara gelombang energi orang lain dengan kita akan lebih peka, dan biasanya akan bisa membedakan ini energi ini positif dan energi ini negatif, karena gelombang energi kita dia akan mengembang dan mengembang. Bahkan saat kita mencoba merasakan seperti ini, seperti yang saya sampaikan di tayangan-tayangan yang kemarin, kita akan lebih bisa merasakan gelombang itu dengan padat sekali di kedua telapak tangan ini gitu loh. Dengan jarak berapa meter pun, itu ciri-ciri yang sudah gelombang energi kita sudah mulai aktif dan bisa difungsikan sebagai media atau sarana pengobatan, baik medis ataupun non medis. Jadi sekali lagi, gelombang energi yang dari dalam diri kita ini adalah sifatnya dasar dan basic sekali. Bukan tujuan kita untuk menuntut ilmu, tapi langkah baiknya kita mengetahui dasar-dasar dari manusia itu sendiri. Bahwa hanya dengan kita belajar energi saja sudah luar biasa, apalagi dengan belajar yang lain-lainnya tentang bab ilmu rasa. Terus gimana supaya gelombang energi itu bisa tidak stuck atau tidak seperti ini aja, bisa agar supaya gelombang energi ini lebih mengembang dengan baik, dan ibaratnya kalau dibilang powernya bisa lebih bagus, Kang Edi. Nah, ada beberapa kunci yang harus kita lakukan supaya gelombang medan elektromagnetik di dalam diri kita ini bisa maksimal. Caranya ngopi. Alhamdulillah. Caranya ngopi. Kita ngopeni pikir, kita ngopeni hati. Maksudnya daya energi, gelombang energi ini akan bisa maksimal kalau kita bisa ngopeni pikir, kita bisa ngopeni hati. Dalam artian mari kita belajar bersama-sama untuk selalu berbuat baik, selalu berprasangka baik, selalu merasakan sesuatu yang baik-baik. Intinya kita merendahkan volume frekuensi pemikiran kita yang negatif. Kita merendahkan volume energi pikiran kita yang mengganggu pola hidup kita. Kemudian kita harus belajar ngopeni hati supaya tidak ada rasa iri, dengki, meri, dan lain sebagainya. Kita belajarnya di sana. Dan gelombang energi elektromagnetik di dalam diri kita ini, gelembungnya, detak-detaknya itu mengikuti irama nafas kita. Kalau kita emosi, hati kita tidak bagus, kita gampang emosi, gampang marah, nafas kita, detak jantung kita kan tidak teratur. Nah, gelombang energi yang ada di dalam diri kita, dia akan menyempit, dia tidak akan lebih maksimal, tidak akan menebal, dan susah untuk dirasakan lagi gitu loh. Makanya
Kita belajar ngopeni pikir dan belajar ngopeni hati. Itu intinya di sana. Sebelum kita nanti naik lagi ke level untuk belajar ngaji rasa. Jadi kita belajar dulu, kita memanfaatkan daya energi yang ada di dalam diri kita ini untuk kebaikan, untuk membantu orang lain. Tentunya jangan pernah ada niatan pengen bisa ngobatin orang, pengen bisa seperti ini dan pengen bisa seperti itu. Udah niatan aja kita lillahi ta'ala ingin mendapatkan ridhonya. Semua yang kita lakukan kita ikhlaskan saja. Yang kalau memang nanti sambil lalu kita belajar ternyata kita bisa dengan pendaya gunaan energi ini bisa menolong, membantu orang lain dengan cara mengobati dan segala macamnya, karena ini bisa difungsikan secara global. Contohnya pendeteksian di situ mungkin ada sesuatu yang kurang bagus, contohnya di tempat kerja, di rumah, atau di tempat usaha orang lain, kita bisa mendeteksinya melalui medan energi elektromagnetik. Tapi yang terpenting adalah menggunakan rasa hati atau olah rasanya. Makanya nanti untuk langkah ke selanjutnya adalah kita ngopeni pikir sama ngopeni hati, dan ibadah dengan bagus, dengan ikhlas, tetap melaksanakan syariat dengan baik, beramal, beribadah dengan baik lillahi ta'ala. Dan kuncinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan singkat ini bisa manfaat. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.